Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, Ibu Indahwati SEMMMAK. Kami dari Universitas Pamulang, Prodi Akuntansi. Di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan materi matriks BCG, matriks internal, eksternal, matriks grand strategi, NQHPM. Kami kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, Adib Dipal Farizi, yang kedua ada Ervina Anggraini, yang ketiga ada Verina Damayanti, dan yang keempat ada Risa Asrina. Di sini saya akan menjelaskan tahapan analisis strategi. Menurut Vertes pada tahun 2020, analisis strategi dapat diklasifikasikan dalam 3 tahap utama. Yang pertama, ada tahap input, matriks evaluasi faktor eksternal atau EV. Untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman utama dari luar perusahaan, faktor ini meliputi ekonomi politik, hukum, teknologi, sosial budaya, hingga kekuatan kompetitif. Matriks evaluasi faktor internal atau EV digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal, misalnya dalam aspek keuangan, pemasaran, produksi, maupun sumber daya manusia. Yang kedua ada tahap matching, merupakan proses mencocokkan faktor eksternal dan internal untuk menghasilkan berbagai alternatif strategi. Beberapa alat yang digunakan adalah yaitu ada matriks SWOT, matriks PES, matriks BCG, matriks IE, matriks grand strategi. Selanjutnya yang ketiga tahap decision, menggunakan matriks GSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix, untuk menilai daya tarik relatif dan setiap strategi alternatif yang dihasilkan pada tahap pencocokan. Selanjutnya di sini ada matriks BCG atau Boston Consulting Group, yaitu berfungsi membantu menganalisis posisi produk atau unit bisnis berdasarkan pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar. Ada 4 kuadran BCG. Yang pertama ada start atau bintang. Ini adalah pangsa pasar tinggi, pertumbuhan tinggi, butuh investasi besar, bisa jadi cash cow. Yang kedua ada cash cow atau sapi perah. Ini pangsa pasar tinggi, pertumbuhannya rendah, menghasilkan laba besar untuk mendanai bisnis lain. Yang ketiga ada question marks atau tanda tanya. Ini ada pangsa pasar rendah, pertumbuhan tinggi, perlu keputusan investasi atau dilepas. Yang keempat ada dog atau anjing, pangsa pasar rendah, pertumbuhan rendah, biasanya dilepas karena kontribusi kecil. Lalu ada matriks IE, internal dan eksternal, berfungsi menentukan strategi perusahaan dengan menilai faktor 1 internal IFE, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang kedua eksternal EFE, yaitu peluang dan ancaman. Penilaian skornya itu kayak 1,0 sampai 1,99 itu sama dengan lemah. Lalu ada 2,0 sampai 2,99 itu sama dengan sedang. Yang ketiga 3,0 sampai 4,0 itu sama dengan kuat. Lalu ada 3 strategi utama. Yang pertama ada grow dan build, itu 1, 2, 4, berfokus ekspansi dan pengembangan produk. Yang kedua hold dan maintaining,
itu 357, pertahanan posisi, tingkatkan penetrasi pasar. Yang ketiga, have rest atau defense itu 6, 8, 9, kurangi usaha atau likuidasi bisnis yang kurang potensial. Perkenalkan, nama saya Risa Asrina, melanjutkan materi dari Kak Ervina. Berikut matriks grand strategi. Matrik GS digunakan untuk menentukan strategi besar perusahaan berdasarkan dua dimensi, posisi bersaing dan pertumbuhan pasar. Memiliki 4 kuadrat utama. Kuadrat pertama, unit bisnis dalam kuadrat ini berfokus pada pasar saat ini. Strategi penestaris pasar, mengembangkan pasar, dan mengembangkan produk yang tepat. Kuadrat kedua, unit bisnis strategis di kuadrat ini harus mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan ke pasar yang dimasuki di mana pertumbuhan pasar cepat. Strategi inisiatif adalah yang terbaik. Kuadrat yang ketiga, unit bisnis strategi di kuadrat ini mengalami pertumbuhan yang melambat, sehingga produknya menjadi kurang kompetitif di pasar berbandingkan dengan persaingan yang ada. Jika strategi diverifikasi tidak berhasil, strategi diinvestasi atau dilikuidasi adalah pilihan terakhir. Kuadrat keempat, unit bisnis strategi di kuadrat ini memiliki posisi yang kuat di industri yang berkembang lambat. Strategi yang tepat adalah strategi diverifikasi yang terkait atau tidak terkait dengan bisnis utama atau core business. Contoh strategi dalam GS. Yang pertama, turnaround, perbaikan kondisi internal. Yang kedua, likuidasi, keluar dari bisnis. Yang ketiga, integrasi vertikal dan horizontal. Yang keempat, diverifikasi, konglomerasi, dan konsentrat. Yang kelima, konsentrasi pada core business. Yang keenam, inovasi produk dan teknologi. Yang ketujuh, kolaborasi usaha, joint venture, dan alisasi strategi. Berikut kuantitative strategies planning matrix QSPM adalah metode kuantitatif untuk memiliki strategis terbaik di antara alternatif yang ada. Langkah-langkah QSPM adalah pertama, menyusun daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari IFE dan IFE. Yang kedua, memberi bobot pada setiap faktor. Total sama dengan 1. Yang ketiga, menentukan strategi alternatif yang akan dibandingkan. Yang keempat, memberi nilai AS, attractiveness score. Yang pertama, tidak tertarik. Yang kedua, agak menarik. Yang ketiga, cukup menarik. Dan yang keempat, sangat menarik. 5. Menentukan TAS, total attractiveness score, sama dengan bobot dikali AS. Yang keenam, menjumlahkan seluruh TAS untuk mendapatkan STAS. Yang ketujuh, strategis dengan skor tertinggi dianggap yang layak terpilih. Kasus di sini ada PT Eco Battle Indonesia. PT Eco Battle Indonesia adalah perusahaan lokal yang memproduksi botol minum ramah lingkungan dan berbahan stainless steel dan tumbler kaca. Nah, untuk tahap inputnya di sini yang pertama ada IFE. Internal, kekuatannya itu produk ramah lingkungan, berpasti kan, dan berkualitas dengan skor 3,0. Terus ada kelemahannya, modalnya terbatas, dan brand awareness rendah.
Terus di sini ada IFE atau dari eksternalnya lah. Peluangnya itu tren gaya hidup sehat dan go green pastinya meningkat. Ini dengan skor 3,2. Terus ada ancaman juga persaingan dengan brand internasional. Pasti ancamannya karena mereka harus saling bersaing, ya kan? Nah, itu dikasih skor 2,0. Lalu ada tahap matching. Nah, tahap matching itu ada matriks BCG, lalu matriks IE, lalu ada matriks grand strategy. Nah, untuk matriks BCG ini adalah produk botol stainless steel atau stars, pertumbuhan tinggi, pangsa tinggi, atau tumbler kaca itu question mark, baru dan pangsa kecil. Kalau matriks IE itu skornya itu 3,0 atau kuat nih, kuat banget nih. IFE itu kan internal. Dari yang tadi sudah kita lihat, ternyata IFE ini atau faktor internal ini ternyata cukup kuat karena memiliki skor 3,0. Sedangkan untuk IFE-nya atau faktor eksternalnya juga nggak kalah tinggi juga. Di sini skornya itu 3,2. Nah, dari skor IFE dan EFE ini itu masuk ke sel 1 atau grow and build. Nah, lalu ada matriks grand strategy. Nah, ini maksudnya itu adalah posisi kuat pasar bertumbuh. Nah, strategi ini tuh merupakan penetrasi pasar dan ekspansi produk. Lalu ada tahap berikutnya lah, yaitu tahap diskusi atau KSPM. Alternatif strateginya itu ekspansi digital marketing, terus lalu ada disertifikasi produk baru. Nah, strategi terbaik itu adalah digital marketing yang meningkatkan brand awareness dan penjualan online. Jadi di sini digital marketing itu apalagi di zaman sekarang itu sangat penting ya teman-teman ya, karena orang pasti menggunakan sosial media lah ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk meningkatkan brand awareness itu dan pastinya penjualan online juga meningkat. Dari kesimpulannya, jadi adalah matriks MBCG ini membantu perusahaan menganalisis portofolio produk berdasarkan pangsa pasar dan pertumbuhan industri. Kalau faktor IE itu menunjukkan posisi perusahaan dengan menggabungkan faktor internal dan eksternal. Lalu kalau matriks grand strategy itu memberikan arah strategi jangka panjang sesuai dengan kondisi pasar dan kekuatan kompetitif. Nah, kalau yang terakhir ada KSPM, itu merupakan metode kuantitatif untuk memilih strategi alternatif terbaik secara objektif. Bagaimana teman-teman penjelasan dari kelompok kami? Semoga mudah dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.